Ya, hello and welcome back di Ontara Intuitif bersama saya Iswana Suhender, tarot trader yang nggak tahu sih kalian masih cinta nggak sih sama aku? Udahlah, ya gitu deh, ya nggak itu susah loh kalau ditanya kayak gitu. Kamu masih cinta nggak sih sama aku? Oke, malam malam ini aku bakal bawain kamu dan dia lagi. Jadi kamu dan dia di sini rencana semesta untuk kalian. Oke, aku masih baru sama spread ini kayaknya baru 2 kali. 2 kali aku pakai dan hari-harinya nggak aku pakai juga sih. Maksudnya ini kan apa sih, ya, to be completely honest, aku bikin spread ini untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ada demandnya soalnya dari audiens, ada bikin bikin apa ya, bikin readingan tarot soal couple atau soal pasangan, jadi aku sediakan saja. Aku nggak bener-bener seluas itu bawainnya ya. Itu kesimpulan yang aku ambil setelah recording tiga tiga grup tadi. Jadi ya, brace yourself, please bear with me. Nggak, nggak seburuk itulah, nggak seburuk itulah. Semoga nggak seburuk itu sih. Ya, masa iya ya seburuk itu? Nggak, ya udah. Jadi kamu dan dia dan rencana besar, rencana semesta untuk kalian. Grup satu kalian punya King of Coins, grup 2 kalian punya Two of Cups, grup 3 kalian punya Two of Swords. Ini rencana semesta untuk kalian agak luas sih. Aku bawainnya nggak terlalu konkret buat menuju ke salah satu hal. Intinya adalah biasanya, ya, yang ku tahu adalah orang tuh ketemu nggak cuma karena mereka ketemu, pasti ada something kenapa mereka harus ketemu. Ya, ntar quote-nya ada quotes-nya, cuma aku nggak tahu masih udah ku post atau belum. Ya, intinya soal itu, makanya rencana semesta untuk kalian, atau gampangnya, atau bahasa bahasa manusianya itu kan kayak rencana semesta untuk kalian, kayak bahasa manusiawinya adalah mungkin kenapa sih aku harus ketemu orang ini gitu kali ya. Ya, kadang cara aku bikin judul di apa ya, buat konten di YouTube tuh emang kadang dibikin se apa ya, sealien mungkin, supaya satu, aku nggak mau kedengeran mainstream. Yang kedua, biar puitis aja gitu, kedengarannya romantis. Padahal mah ya, rencana semesta untuk kalian tuh gampangnya adalah kenapa sih lo harus ketemu sama orang ini, gitu aja. Ya gitu aja kali. Ya udah, anyway, grup satu kalian, signifikatornya King of Coins, grup 2 Two of Cups, grup 3 Two of Swords. Oke, kamu dan dia rencana semesta untuk kalian. Kita ketemu di grup kalian, oke? Iya, grup satu, welcome. Malam ini aku bawain kamu dan dia lagi. Subtemanya kali ini adalah rencana semesta untuk kalian. Oke, kamu dan dia rencana semesta untuk kalian. Ya, kalau notice aku ganti backgroundnya. Because why not? Ya, udah masuk bulan Mei, harusnya aku ganti background in general, cuma belum kepikiran lagi. Jadi aku mungkin ganti cuma buat segmen ini doang. Anyway, di sini kamu punya King of Coins untuk rencana semesta untuk kalian. Oh ya, udah fix kan kamu dan dianya siapa kan? Maksudnya apa sih, terlepas konteksnya apapun gitu. Cuma ini hubungan dua orang. Kita kita harusnya ntar aku udah kita kita harusnya deal itu dulu, kayak kamu dan dia di sini siapa. Soalnya rencana semesta untuk kalian somehow bisa diaplikasikan untuk hubungan yang gak romantis juga sih. Ya, untuk hal yang yang sifatnya lebih platonik kayak gitu. Cuma ya, hmm, aku diniatkan untuk bikin apa ya, kamu dan dia di sini konteksnya bakal lebih relationship yang lebih intimate gitu. Walaupun ya aku bakal ngasih batasnya juga sih, se intimate apa. But anyway, uh,
what I'm trying to say adalah ini nggak melulu soal pasangan, oke? Kayak bisa soal teman dekat, tapi teman dekat yang cukup yang cukup uh, intimate kayak gitu, yang cukup dekat banget kayak bestie juga bisa. Walaupun iya diniatkan aku niatnya kamu dan dia di sini konteksnya pasangan, but aku nggak ngelihat khususnya buat grup satu ini karena dia King of Coins. Aku ngerasa ada hal yang even kalian sebagai pasangan sekalipun ya, ini bukan hubungan yang layer hubungan, layer relationship kalian tuh nggak sedangkal itu, nggak cuma nggak cuma pasangan yang saling menjaga, yang saling take care of each other kayak gitu. Ada kedewasaan di sini, ada maturity, ada hubungan yang sifatnya lebih jangka panjang gitu. Jadi kalaupun iya kalian mungkin pasangan yang udah lama banget bareng-bareng gitu, jadi kamu nggak cuma sebagai pasangannya, nggak cuma sebagai suami atau istrinya, kamu juga jadi di sini sebagai teman dekatnya, kamu di sini sebagai teman curhatnya, sebagai teman nonton drakornya kayak gitu, kayak banyak layernya. Dan itu yang ku dapat dari King of Coins. Di sini ada richness, di situ ada kekayaan yang mungkin nggak, ya karena King of Coin, tapi nggak selalu kekayaan yang sifatnya material juga. Walaupun iya itu selanjutnya bakal aku bahas ini soal ya ada selain kekayaan yang sifatnya lebih emosional kayak gitu, ada juga kekayaan yang sifatnya lebih material. Jadi kalian nggak cuma terhubung secara secara status, tapi juga ada kepemilikan yang mungkin pada akhirnya bikin kalian, aku nggak mau bilang stuck, tapi kayak stick ya, sama aja sih itu kayak iya, alasan kalian untuk bersama juga salah satunya karena ada kepemilikan bersama di situ, let's say seperti itulah ya. Makanya itu yang bikin aku kayak ini kayaknya hubungan yang nggak cuma setahun 2 tahun. Kalau udah ada kepemilikan bersama kayak gitu, ini bisa juga keluarga yang udah puluhan tahun mungkin ya. Pokoknya nggak sedangkal itu hal yang pertama kali aku tangkap kalau ngomongin kamu dan dia di sini, di posisi kamunya ya. Ada Fate, di posisi dianya ada Six of Swords. Ini menarik, serius ini menarik. Aku dapat kesan langsung kalau ada, tahu nggak sih kadang banyak juga cerita yang ku dapat dari teman-temanku kalau biasanya cewek tuh nggak bisa cewek tuh nggak bisa dikasih yang nggak pasti kayak gitu ya. Kayak cewek tuh harus pokoknya harus pasti ya, nggak mesti semua ya, atau at least yang ku dengar atau yang ku alami begitu. Cuma di sini dari feminimnya sendiri dia nggak, aku nangkep kesan dia nggak serewel itu kali ya. Mungkin di satu sisi dari maskulinnya ya, aku bikin signifikator yang lebih jelas di sini soal maskulin feminimnya. Gak harus kamu sebagai cowoknya dan gak harus dia sebagai ceweknya juga. Ini cuma sebagai pembatas antara maskulinnya sebelah sini, feminimnya sebelah sini ya. Aku mau bilang you know the drill, cuma kayaknya malam ini aku bakal banyak mengingatkan soal ini kayak law of gender. Semua hal hadir berpasang-pasangan, ada yin, ada yang, ada as above so below. Jadi maskulin dan feminim di sini nggak selalu kita ngomongin gender kamu dan dianya aja. Cuma mau aku bilangnya bahkan kayak aku mau bilang energi, cuma energi di sini aku tetap harus bisa ngasih definisi yang konkret kayak gitu, ngerti gak sih? Ya, ya kecenderungan kali ya, kecenderungan atau ya energinya, konteks energinya apa sih tuh? Ya sorry ya, walaupun aku tahu nggak semua orang bakal seribet itu atau serewel itu soal definisi sebuah kata, cuma aku harus precise untuk mendeskripsikan ini. Maskulin di sini mungkin
kecenderungannya atau perannya, ya kalau energi itu di apa ya ditranslasikan ke dalam istilah yang lebih broad gitu, yang lebih apa ya, yang lebih nggak jadi broad juga sih, cuma lebih general gitu. Ya tujuanku biar nggak terlalu esoterik gitu. Jadi apa ya, maskulin di sini kayak kecenderungannya atau uh, perannya di dalam apa ya, di dalam hubungan ini. Ya lu bisa aja jadi apa sih, lu bisa aja jadi ceweknya, cuma ada peran maskulin yang dijalankan, sama kayak ya pokoknya cowok juga ada yang menjalankan peran feminimnya. Ya begitulah pokoknya. Ya makin gue jelasin kayaknya makin gak jelas anyway. Aku tadi sampai mana? Oh ya, jadi secara feminim di sini dia nggak terlalu apa, di sini dia nggak terlalu rewel soal ini kita mau dibawa kemana sih hubungannya, enggak, dia bakal ikut aja. Soalnya mungkin secara maskulin dia apa ya, dia udah cukup yakin, walaupun yakinnya udah susah loh, apa sih susah loh kita bisa benar-benar kayak harapan di sini to have faith di level ini. Ya aku coba nerjemahin harapan di deck ini dulu deh sebelum ke deck yang lain. Ya malam ini aku ribet banget ya. Kayak ada banyak hal yang kayaknya harus aku rapihin sebelum mulai readingan. Nggak apa-apa deh, aku rapihin sambil aja deh. Jadi si apa ya, si harapan di sini karena dia faith, aku ngerasa keyakinan dia untuk jalan di sini nggak cuma semata keyakinan dia sendiri sih. Ada apa ya? Aku ngerasa ada higher authority. Ya soalnya harapan biasanya ngebahas soal itu, soal authority. Ya emperor juga sih, cuma harapan tuh lebih kayak ngomongin disiplinnya, ngomongin kayak organisasinya atau secara apa ya, strukturnya. Cuma harapan di sini dia cukup kokoh, cukup reliable, cukup bisa dipercaya, makanya Six of Swords di sini dia mau aja diajak jalan. Iya, dalam artian yang tidak sempit, ngerti gak sih kayak. Ya aku tanya mau bilang ya apa sih, si maskulinnya ini dia sebegitu meyakinkannya sampai si feminimnya nggak terlalu banyak bibu lagi untuk diajak jalan. Cuma kan itu terlalu sederhana kayak gitu dan bakal banyak pertanyaan. Aku ngerasanya kayak itu oversimplify. Oke, itu bisa diterima, tapi oversimplify. Dan kalau ngelihat apa ya, King of Coins di sini, ini juga mungkin yang jadi apa ya, yang jadi soalnya King of Coins itu harus solid dan Six of Swords itu nggak solid. Dia nggak sesolid itu. Six of Swords tuh butuh apa ya, butuh sandaran atau butuh patokan supaya dia tahu ini perahunya mau dibawa kemana. Ada apa sih, ada dinamika seperti itu mungkin. Jadi si maskulin atau si harapannya di sini dia bertindak sebagai nahkodanya gitu kali ya. Iya. Ya itu balik ya, itu sangat general sih kalau ngomongin pernikahan in general. Tapi ya, dan aku juga nggak tahu. Kayaknya aku terima aja kali. Ya Dal, ini emang sesimpel itu, nggak usah lu bikin ribet lagi. Nah apa sih kayak nggak deh, nggak, masa sih iya sesimpel itu. Ya bisa aja sih. Ya cuma mari kita buka lagi di bawah ya. Di bawah harapan kita punya Chariot, King of Cups sama Magician. Di bawah Six of Swords kita punya Queen of One, Ace of One sama Four of Cups. Ya harusnya aku buka ini lebih cepat. Jadi apa sih ini
ini hal yang dari tadi aku coba cari, soalnya kalau penjelasannya emang sesimpel itu gitu ya, kenapa tadi aku bikin penjelasannya kok kayak kok dibikin diribet-ribetin sih hal yang sebenarnya sederhana. Soalnya King of Coins di sini ada layer kekayaan yang lain di bawah hubungannya ya. Emang kalau dilihat dari permukaan emang sederhana gitu, nggak ada yang bisa ku ceritain terlalu banyak. Emang kayak ya ambillah si cowoknya emang se-firm itu, seyakin itu, makanya si ceweknya mau ngikut aja. Habislah cerita di situ. Cuma apa yang bikin semuanya bisa bisa klik ke situ. Soalnya walaupun itu hal yang sederhana dan aku tahu banyak orang yang melakukan itu, bahkan sudah di level tertentu emang itu udah emang jadi standarnya seperti itu. Cuma banyak juga bukan yang yang masih struggle untuk sampai ke situ ya. Salah satunya aku sih ya. Ya kalau kalau mantau dari tadi aku nggak se-faithful itu. Even dengan readinganku sendiri aku masih kadang masa sih kayak gitu, kayak aku masih sering second guessing. Dan di sini di bawah uh, Hierophant ada Chariot, ada King of Cups, ada Magician. Ini yang tadi ku bilang tidak sesederhana itu. Walaupun di surface dia kelihatan kayak firm, kayak yakin, kayak solid banget, tapi di balik itu ada banyak ada banyak gejolak kalau ngelihat Chariot. Aku ngelihat ada Hierophant sama Chariot, di bawahnya adalah, apalagi di sampingnya ada King of Cups, ada banyak ada banyak uh, desire gitu ya, bukan keinginan. Aku nyari kayak keinginan kayak terlalu terlalu sederhana, kayak desire gitu. Ada banyak hasrat, ada banyak keinginan, ada banyak apa ya ini exactly kayak orang yang memendam banyak perasaan, tapi di permukaan dia tetap tenang seperti itu. Dia tetap in control atas perasaannya dan gimana dia mau ngebawa perasaan ini kayak gitu. Kalau ngeliat Hierophant di sini yang tadi gue bilang, dia cukup solid, cukup cukup kalem lah, cukup firm. Di balik itu nggak sekalem itu, percaya deh. Kayak even Magician di sini aku ngerasa ini yang bikin dia bisa seyakin itu, soalnya dia sendiri tahu gimana caranya. Cuma pada prakteknya dia berusaha untuk nggak jadi Chariot, dia berusaha untuk nggak gerasa gerusu. Aku tahu gimana cara gampangnya kayak benerin itu doang mah gampang, kayak kayak pompa macet, terus ya benerin pompa mah gampang gitu. Cuma apakah itu bakal dibikin jadi kayak yang aku bayangin ini, kalau pompa di rumah macet gitu nggak jalan, atau biasanya yang commonnya adalah dia perlu dipancing dulu gitu si airnya. Dia bakal lakuin itu, cuma nggak dengan nggak bikin itu jadi sebuah spektakel, jadi sebuah tontonan kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak yang aku bayangin di sini, kalau dia sosok ayah gitu si Hierophant-nya, sih kalau ada barang yang rusak di rumah dia bakal benerin. Cuma benerinnya kita bakal nggak tahu benerinnya kapan kayak gitu. Tahu-tahu barangnya udah bener aja. Iya. Perasaan tadi pompa nggak jalan, kenapa udah jalan? Ya udah dibenerin. Tadi udah dibenerin, lah kapan kayak lah kapan? Yang kayak gitu, kayak ada some degree of control, kayak emotional maturity itu kali ya kalau ngeliat King of Cups di sini. Jadi nggak kayak nggak tiba-tiba gerasa gerusu butuh apa terus tiba-tiba jadi tiba-tiba seisi rumah jadi ramai kayak gitu, enggak. Makanya itu yang bikin karena sosok maskulinnya yang
kalau dari semuanya aku simpulin yang in control itu terhadap emosinya, terhadap perasaannya, terhadap apa yang dia ya kerjakan, tindak tanduknya, itu yang bikin si uh, Six of Swords di sini dia feminimnya bisa lebih uh, nyaman atau bisa lebih tenang kayak gitu. Soalnya di sini juga ada cups, tapi cupsnya Four of Cups. Ini yang tadi apa ya? Ini yang tadi aku bilang kayak demandnya itu datang dari sini. Ya kayak ya itu pompa nggak jalan gimana ya? Oh ya udah kayak gitu. Nggak lagi nyuci kan, nggak lagi dipakai. Nggak, ya udah. Ya udah cukup di situ gitu. Dan apa ya? Si uh, harapan di sini dia bisa meyakinkan ya udahnya itu ya udah gitu, nggak bikin si Six of Swords-nya ini jadi ya udah apa sih benerin dong kayak gitu, enggak. Pokoknya masalahnya tahu, masalahnya jelas kayak gitu, masalahnya soal pompa, terus ya udah nggak lagi dipakai, ntar tahu beres aja kayak gitu. Atau kalaupun iya apa sih, kalaupun iya saat itu, kalaupun iya ya udah saat itu langsung dikerjain gitu, makanya nggak jadi masalah yang berkepanjangan kayak gitu. Dan itu buat contoh yang mungkin oversimplify, kayak ngebenerin barang rusak di rumah, nggak apa ya, itu juga bisa dikembangin ke hal-hal yang sifatnya lebih kompleks lagi. Kayak yang gue tangkap kalau dari magician di sini cara nge-manage konflik kali ya. Ya soalnya di bawah Six of Swords ada Queen of One, Ace of One, sama Four of Cup. Four of Cups tadi aku udah bilang soal demanding ya. Aku berusaha coba cari kata lain yang gak demanding banget, tapi ya ini kayaknya demandnya. Dan Four of Cups di sini ketemunya sama King of Cups di sini. Dia bisa apa ya? Four of Cups tuh soal demandnya, King of Cups tuh gimana cara menuhin, atau gimana cara menuhin tuntutannya, atau gimana cara ini aku punya kebutuhan atau aku punya tuntutan seperti ini, kamu menuhinnya kayak gimana kayak gitu. Menuhinnya dengan King of Cups dengan lebih, soalnya banyak yang apa ya, aku rasa ya pengalamanku sendiri kalau ngadepin cewek tuh kadang aku nggak tahu dia kamu butuh didengerin atau butuh aku problem solve nih masalahnya. Iya kayak gitu. Jadi emotional maturity ini untuk si Heropat di sini dia udah nggak perlu nanya, bentar beb kamu masalahnya butuh aku dengerin atau butuh aku problem solve nih biar kita nggak berantem ujungnya. Nggak, dia udah nggak nanya kayak gitu. Dia udah tahu, oh masalahnya apa sih, masalahnya pompa air, dia butuh problem solve. Oke, terus ditanya problem solve-nya harus sekarang atau ntar lagi dipakai, butuh sekarang, ya udah sekarang jalan kayak gitu. Kalau butuh entar gitu aku bisa bisa kerjain entar supaya biar nggak repot, ngerti nggak sih? Kayak kadang aku mikir kalau aku harus benerin sesuatu gitu, mending ya udah aku benerin aja, nggak usah ditungguin gitu, yang penting jelas butuhnya kapan. Soalnya kalau ngelihat magician di sini, dia tahu gimana cara beresinnya. Kayak magician tuh kerjanya sendiri gitu. Even di sini konteksnya couple gitu, dia magician. Ini nggak kayak apa ya, makanya aku bilang kayak yang tadi aku bilang tuh soal ceweknya cukup bilang ke si cowoknya buat ini ada masalah ini kayak gitu, ya udah gitu, ntar si cowoknya bisa beresin itu sendiri. Soalnya magician mungkin kadang butuh asisten ya, cuma nggak ya, poinnya adalah itu bukan apa ya, walaupun konteksnya pasangan, aku nggak ngerasa dalam proses perbaikannya dibutuhkan kerja sama tim juga sih. Kayak ya di sini juga kalau ngeliat di bawah sini ya Queen of One, Ace of One, Four of Cups di sini juga nggak ada apa ya, feminim dan maskulinnya. Di sini dia sadar betul partnya masing-masing, nggak akan saling apa ya, nggak akan saling overlap gitu. Iya, nggak akan saling
ngeganggu, nggak akan saling sikut-sikutan. Queen of One di sini apalagi dia sadar betul aku gimana harus harus navigate-nya kalau ngadepin King of Cups di sini yang kalem kayak gitu. Mungkin mungkin ya aku ngelihatnya ini emang agak ini bagus ngelihat King of Cups di sini sama Queen of One di sini. Soalnya Queen of One tuh kayak panas banget, terus King of Cups-nya yang dingin banget, ngerti gak sih? Kayak aduh aku nggak tahu sih itu, kayak agak abstrak, cuma itu yang aku lihat kayak. Dan aku makin yakin feminimnya di sini, maskulinnya di sini. Jadi apa sih, kayak ada ya si Queen of One-nya yang lebih menggebu, kayak mungkin dia kalau kalau balik lagi ke benerin pompa air ya, mungkin dia bakal bilangnya dengan lebih dengan lebih ngeburu-buru, ya iya sekarang dong gitu, kayak benerin, atau dengan lebih dengan lebih menggebu-gebu kali yang ngasih tahu kalau pompa airnya rusak. Terus King of Cups-nya kayak ya udah, jadi ngejawabnya kalem gitu, kayak nggak dibikin kompor kayak gitu ya. Kan kadang ada yang gitu, kayak pompa air kok mampet bentar, kok perasaan kemarin baru dicek gitu, siapa yang kok bisa gitu, kayak malah dikomporin ya nggak sih. Kayak kalau di sini dinamikanya aku nggak ngelihat kayak gitu, aku nggak ngelihat saling ngomporin, atau mungkin itu juga kali ya yang bikin dinamika hubungannya lebih mature, lebih dewasa ya. Soalnya satu sama lain tahu tempatnya masing-masing, nggak saling mengganggu kayak gitu. Kayak di sini kalau ngelihat Chariot, dia jelas ini soal arah, ini soal soal arah, tujuan, soal conquering, atau tapi kan untuk nge-maintain motivasinya dari mana Chariot ini? Ya motivasinya dari Ace of One. Kayak nggak ada yang nggak bisa dikerjain sama Hierophant di sini gitu. Cuma dia nggak punya motivasinya aja. Motivasinya ada di Ace of One. Terus kayak tuntutannya atau demandnya ada di Four of Cups kayak gitu. Soalnya kalau ngeliat Chariot, King of Cups sama Magician, dan di atasnya ada Hierophant, mau gak mau aku dapat kesan kalau walaupun dia ada di sisi yang maskulin, ada some degree of passivity ya, passivity. Dia nggak benar-benar aktif kayak gitu. Even Magician itu sendiri di sini, dia harus tahu apa yang harus dia manifestasikan, bukan? Iya nggak sih? Dan nggak ada drive-nya itu, nggak ada kayak ya udah aku bisa bikin apapun, tapi aku harus bikin apa sekarang. Ya, Chariot tuh aku bisa kemana aja sekarang, tapi aku harus kemana kayak gitu. Ya, agak lost emang, nggak ada apa sih sense of directionnya ya pada akhirnya. Makanya di atasnya jadi di atasnya emang harus ada Hierophant, emang harus ada Fate. Soalnya sense of directionnya malah munculnya dari situ, dibawa yakin aja, dibawa ya jalannya dibawa yakin aja. Kalau di sini Queen of One, Ace of One sama Four of Cups tuh kerasa banget ada ambisinya, ada longingnya, itu ada di sini, ada motivasinya. Dan yang jelas Six of Swords itu ada arahnya. Kayak Six of Swords tuh jelas ada arahnya, karena ya kalau secara lore dia Six of Swords harus pergi untuk menghindari karena sebelumnya ada Five of Swords, untuk menghindari konflik yang terjadi di Five of Swords. Jadi jelas ini proses transisi atau hijrah yang niatnya ke tempat yang lebih baik kayak gitu. Sama kayak, dan Chariot ini kalau udah ngomongin kayak ya udah kita kemana, ke tempat yang lebih baik guys, cus kayak gitu. Chariot kadang bisa agak kalau ngomongin sense of direction gitu, atau ini Chariot arahnya mau dibawa kemana gitu, bisa agak ambigu. Ya aku ngomongin kartu Chariot di deck yang lain, yang satunya
Sphinx-nya ngadep ke kanan, yang satunya ngadep ke kiri kayak gitu. Jadi kayak belum ada sense of direction, walaupun dia bisa ke sana dengan cepat, cuma tetap butuh tetap butuh arahan. Oke, dan itu aku bilangnya kayak energi check kali. Ya, ini kedua kalinya aku pakai spread ini buat pilih kartu. Jadi kita masuk ke temanya sekarang, rencana semesta untuk kalian. Jadi kayak subtemanya itu ada King of Swords sama The Star. Ini menarik ya. Ini ini di luar dugaan aku sebelumnya yang tadi ngeliat King of Coin tuh soal ada maturity di hubungan kalian, yang aku bisa yakin hubungan kalian kayaknya dan kayaknya tadi aku ceritain soal masing-masing kalian di sini adalah itu cara kalian navigate, atau itu cara kalian dealing with each other, atau cara kalian ngadepin satu sama lain tuh di fase-fase awal. Aku tahu kayak potensi konfliknya mungkin kayak tadi yang tadi aku bilang soal masalah pompa air. Ya walaupun ya aku tahu sih konfliknya bisa lebih kompleks dari itu, cuma cuma kedepannya, atau mungkin itu hal yang kalian hadapin di awal-awal kalian bersama kayak gitu, ada konflik sederhana yang pada akhirnya aku tahu si maskulin yang beresin gitu, cuma dia butuh motivasi buat ngerjain itu dari si feminimnya kayak gitu, kayak why-nya itu kayak kenapa aku harus ngerjain ini, coba why-nya itu emang harus dari si feminimnya. Ya bisa sih kayak ya nyalain mobil kita ke supermarket sekarang, terus kuy ayo, kedepannya mungkin udah nggak nanya lagi gitu, ya udah kita nyalain mobil aja gitu, atau apa sih, ya udah ngambil motor di garasi terus cus ke supermarket. Yang aku lihat ya, kalau udah di fase King of Coins, dia udah nggak nanya lagi bentar ke supermarket beli apaan, ngerti nggak sih, kayak si maskulinnya tuh se-faithful itu, se-yakin itu gitu. Supermarket sekarang, ya udah yuk, bentar mau beli apa, nggak sampai situ, nggak ditanya mau beli apa, nggak, ya udah. Dan di sini ada King of Swords, malah reasoningnya tuh ada di sini. Kalau di sini ya, jadi ini ngomongin soal rencana semesta untuk kalian. Kalau di sini King of Emotion, King of King of perasaan, di sini King of Reasoning, King of logis, King of rasional kayak gitu. Dan starnya ada di sini. Ini kayak aku ngeliat star ini adalah bentuk lebih pure dari desire atau dari ambition yang ku bilang dari di sini. Di sini ada desire, di sini ada ambition, di sini ada longing kayak gitu. Kalau dia udah naik ke star, itu udah bukan ambisi lagi, itu udah kayak udah jadi sebentuk doa gitu, ngerti gak sih, yang dipanjatkan. Jadi intensinya atau ambisinya itu udah pasti baik. Ini indah banget sih kalau melihat di sini, serius. Jadi dari sisi feminimnya, mungkin seiring waktu dia belajar untuk aku bilangnya gimana ya, belajar untuk ngelihat keinginan atau kekurangan yang dia miliki kayak gitu. Jadi lebih berharapan baik terhadap keadaannya saat ini gitu kali ya. Soalnya kadang kalau ngelihat orang yang terlalu demanding, ya cara aku supaya nggak judgmental dan bilang dia nih orang kok ngerepotin banget gitu, adalah mungkin hidupnya saat ini belum baik kayak gitu. Mungkin hidupnya saat ini masih banyak hal yang masih banyak kekurangannya. Jadi kayak ya itu, makanya kayak ini daripada aku mikirnya orang kenapa ribet banget atau ngerepotin banget ke depannya,
ya aku ngerasa kayak ini dia emang masih banyak PR-nya kayak gitu, masih banyak demand-nya, berarti masih banyak kekurangan yang perlu dia perbaiki, entah di dirinya atau di lingkungan sekitarnya. Dan Star ini tuh kayak ngetranscend atau menaikkan derajat dari yang tadinya demanding menjadi apa ya, menjadi sebuah tindak jadi sebuah doa kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi mungkin kalau rencana semesta untuk kalian adalah King of Coins ini adalah sebuah proses pendewasaan, kelihatan banget. Iya dong, soalnya Four of Cups di sini dia kayak wishing that, apa sih, kayak missing that one single piece, dan kayak wishing upon the star kayak gitu. Ya, to some degree ya, walaupun iterasinya nggak selalu seperti itu di sini, cuma di sini ada Ace of One. But anyway, ya aku tahu ini udah kelamaan kampret. Anyway, oke, aku panik dikit. Cuma proses pendewasaannya adalah di situ, gimana caranya dari sisi feminimnya supaya nggak, apa ya, dia bisa ngetranscend segala kebutuhannya, segala keinginannya untuk di derajat yang lebih baik. Mungkin dimulai dari kesadaran soal kenapa aku butuh ini ya, kenapa aku pengen banget ini ya, kayak gitu. Kenapa aku nuntut banget ya soal ini. Ya aku tahu nggak ada satupun kartu yang ngebahas soal reflection atau soal self awareness di sini. Cuma di sini ada King of Swords. King of Swords itu yang tadinya King of Cups, yang tadinya King of Emotion, dia di sini jadi King of Clarity, ya, King of Clear Minded kayak gitu. Dia cukup self aware terhadap apa yang terjadi sama dirinya. Dia dan di titik ini dia punya authority untuk ngasih tahu mindset kayak gini kayaknya salah nih kayak gitu. Kalau apa ya, kalau thought prosesnya kayak gitu atau mindsetnya kayak gitu kayaknya nggak bagus ke depannya. Ada kebijaksanaan yang pada akhirnya dicapai nggak cuma lewat apa ya, nggak cuma lewat penerimaan atau pengertiannya doang, cuma ini udah bisa apa ya, aku ngeblank ya, pokoknya you know what I mean, even if you are not, even if you don't, I hope you know what I mean. Nggak tahu, ini kayaknya readingan yang terlalu dewasa untuk aku bawain, serius. Ada sense of maturity yang nggak bisa aku kejar. Jadi mohon maaf kalau aku nggak bisa sampai di level itu sekarang. But anyway, rencana semesta untuk kalian, ya garis besarnya adalah ini proses pendewasaan buat kalian berdua. Soalnya ada itikat baik kali ya, aku bilang gitu. Dari kenapa, kalau masih kepikiran kenapa kalian ketemu kayak gitu, etikat baiknya itu soalnya cuma lewat satu sama lain kalian bisa ngetranscend, menaikkan derajat satu sama lain gitu kali ya. Ya aku tahu ini it's such a bumpy road so far, but ya semoga nangkep lah, semoga bermanfaat. Grup 1, thank you banget buat waktunya ya. Aku nggak bangga, aku yakin masih banyak hal yang bisa aku improve dari spread ini dan cara aku nerjemahinnya ya. Cuma buat malam ini kayaknya cukup sampai di sini buat kalian grup 1. Jadi thank you banget buat waktunya, thank you banget buat supportnya, buat like sama kata-kata baik, sama masukannya juga aku tunggu ya. Itu ngebantu banget masukan dari kalian, apalagi buat nerjemahin kartu kayak gini yang konteksnya bener-bener apa ya, buat aku pribadi masih terlalu dewasa untuk bisa aku terjemahkan. Jadi anyway, thank you banget grup 1, kalian selamat malam, have a good night. Hello and welcome grup 2.
Malam ini aku bawain kamu dan dia lagi. Aku coba bikin penyesuaian sana sini. Ya udah, aku baru sekarang udah masuk bulan Mei, jadi harusnya aku ganti wallpaper sebenarnya. Cuma ya dari hari-hari kemarin harusnya aku ganti wallpaper sebenarnya. Cuma aku belum dapat. Kayaknya aku masih bakal keep yang itu, dan ini bakal aku keep khusus buat readingan kamu dan dia kali ya. Soalnya cocok, aku suka simetri soalnya. Dan di sini kayak representatif gitu untuk mewakilin dua sisi di sini. Jadi kamu dan dianya. Ya nggak harus ini nggak harus. Ya ini kita anggaplah aku udah ngaran cukup panjang di grup 1 sebelumnya. Jadi apa sih, ini nggak berarti kalian harus jadi cowoknya dan dia jadi ceweknya. Enggak, ini kayak anggaplah sisi sebelah sini maskulin dan sisi sebelah sini feminim gitu deh ya. Terlepas gender kalian dan gender dianya di sini siapa. Agak melelahkan sih sebenarnya kalau aku harus jelasin soal itu lagi. But anyway, I hope you know the drill ya, you know the drill lah. Dan kalau tadi kamu dan dia itu adalah temanya, subtema yang bakal aku bawain, yang ku bawain malam ini. Nggak bakal, soalnya tadi udah, jadi sekarang sedang kayak gitu, yang sedang ku bawain sekarang ini. Rencana semesta untuk kalian. Ini apa sih? Ini aku nggak tahu ya, cuma kalau ngomongin readingan couple atau pasangan kayak gitu, ini bisa jadi ini bisa jadi, sebelumnya aku kadang nge-disclaimer dulu sih, kayak ini bisa jadi bukan soal pasangan, ini bisa jadi bukan soal couple kayak gitu. Cuma buat grup 2 ini, kalau ngeliat Two of Cups di sini, ya rasanya mau nggak mau aku bilang ini pasti soal couple. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah what kind of couple, kayak seberapa jauh atau seberapa dalam saling pengertian di antara kalian. Mungkin itu kali ya, soalnya ada understanding gitu di salah satu makna Two of Cups, dan kayaknya itu yang bakal aku cari di grup ini, di grup 2 ini. Ya aku tahu ini mah udah nggak, ya udah nggak mungkin enggak kita lagi ngebahas soal pasangan, tapi pasangan yang seperti apa. Dan di sini ada Five of Coins, dan di feminimnya kita punya Ace of Swords. Ini tricky by the way. Aku nggak tahu gimana cara nerjemahin Five of Coins di sini. Oke, yang jelas ini bukan couple yang terlalu stabil. Ya, kalau kalau waktu aku bikin spread ini adalah di sini pasti konteks di kartu yang di kartu yang di tengah ini soal subtemanya, soal apa yang pengen ku tanyain. Kayak dalam hal ini rencana semesta untuk kalian. Dan di sini ngebahas masing-masingnya kalian. Ya, in this case karena aku udah ganti wallpapernya, aku udah sepakat maskulinnya di sini, feminimnya di sini. Ini mungkin bisa jadi soal couple yang mungkin belum benar-benar ketemu atau masih diproses buat ketemu. Iya, atau masih, iya soalnya aku ngerasa masih ada konfliknya, masih ada ribut-ributnya. Kayak kalau tadi pertanyaanku adalah sejauh mana kalian bisa saling mengerti kayak gitu. Kayaknya justru tujuan semesta mempertemukan kalian adalah untuk supaya kalian bisa saling mengerti. Dan kalau mikir ke situ, bukannya itu implied atau mengimplikasikan kalau sebelumnya kalian tidak saling mengerti. Ngerti gak sih? Kayak, ya kalau rencana semesta kenapa kalian ketemu, ya kenapa kalian ketemu, rencana semesta apa mempertemukan kalian, ya supaya kalian bisa saling mengerti, kalian bisa sepemahaman. Soalnya kontras banget kalau ngelihat Five of Coins sama Ace of Swords di sini.
Aku nggak tahu ya, cuma ya kalau ngeliat Ace of Swords di sini emang agak intimidating. Jadi kalau Five of Coins di sini ngerasa dia agak insecure, ya make sense. Itu hal pertama yang kepikiran gitu. Five of Coins sama Ace of Swords make sense. Maksudnya kalau ngeliat di feminimnya sendiri, dia masih terlalu logis kali ya. Aku bilang terlalu bukan dalam artian dia udah logis banget juga, enggak. Cuma kayak dia punya a certain set of rule to deal with something. Kayak untuk ngadepin permasalahan tertentu, Ace of Swords di sini dia punya caranya sendiri, yang kadang caranya sendiri ini nggak bisa ditawar lagi gitu. Pokoknya buat beresin masalah ini, penyelesaiannya harus kayak gini, jalan keluarnya harus ke sini, kalau nggak gini susah nih, ribet nih, nggak, pokoknya harus gini. Dan itu yang bikin kayak Five of Coins-nya, lah kan begini juga bisa ya, kok gitu sih, ngerti gak sih? Kayak ada lack mentality-nya di situ, padahal nggak selalu hal itu yang bisa di-provide ya, karena solusi itu nggak selalu bisa disediakan atau dipenuhi oleh si Five of Coins ini, yang bikin dia kayak ada rasa insecure-nya gitu. Nggak berarti aku berusaha untuk nggak bilang kalau Ace of Swords di sini keras kepala, cuma mungkin lebih ke apa ya, single minded. Nggak single minded itu keras kepala, dan nggak, maksudnya kayak yang aku lihat tuh, mungkin kalau ngelihat Ace of Swords di sini, dia taunya cuma itu. Ini nggak kayak dia keras kepala ingin mempertahankan cara yang itu aja, enggak. Cuma dia taunya cara itu efektif. Kalau pada akhirnya ada cara lain yang dia tahu lebih efektif, mungkin dia juga bakal pakai cara itu. Dan di posisi ini mungkin, atau at least buat sekarang, Five of Coins ini belum nemuin caranya gimana. Makanya si Ace of Swords-nya masih kekeh dengan cara-cara yang dia tahu. Dan kalau ngelihat Five of Coins di sini, ini nggak kayak dia kurang kompeten juga ngadepin Ace of Swords di sini, enggak. Yang aku tangkep justru bahkan mungkin ya, dia cuma nggak kompeten pas lagi ngadepin si Ace of Swords ini doang. Masalah yang lain dia sebenarnya kompeten, dia sebenarnya bisa beresin masalah yang lain. Cuma begitu ngadepin si Ace of Swords ini, kok rasanya susah banget kayak gitu. Kok bawaannya bisa kalah mulu ya? Aduh, jadi aku ya, aku tahu tuh rasanya kayak, kok aku giliran gue ngadepin lu kayak susah banget ya. Ya gue ngurusin ini gampang loh. Ngurusin ini gue kompeten, giliran ngadepin lu kok susah banget, kampret. Aku paham tuh. Cuma mungkin ya itu, ya dia taunya itu. Dia taunya caranya cuma begitu, jadi ya udah. Oke, di bawah tuh kan, ngerti gak sih? Di bawah Five of Coins tuh ada Queen of Swords gitu, ngerti gak sih? Aduh, anjir. Kayaknya aku terlalu personal nanggepin ini. Di bawah Five of Coins ada Queen of Swords, ada Eight of Cups, sama Three of Coins, ya aku ngerti. Makanya dia ke situ. Di bawah Ace of Swords, dia punya Knight of Coins, Three of Cups, oke. Sama Ace of One. Ya, kalau ngelihat Ace of Swords sama Ace of One, apalagi ngelihat Knight of Coins, emang ada kesan single minded itu, mau nggak mau harus aku balikin lagi ke dalam konteks ini. Iya, dia emang agak single minded sih. Tadinya aku nggak mau bilang gitu sih, tapi apa sih, kalau ngelihat Ace of Swords sama Ace of One apalagi, ya dua-duanya ace, jadi dua-duanya satu, makanya single minded. Jadi kayak
aku nerjemahinnya tuh kayak dia taunya caranya ini dan dia maunya cuma begini, ngerti gak sih? Dia maunya begini, kayak keinginannya sendiri nggak bisa ditawar dan caranya sendiri emang harus seperti itu. Kayak apa ya, kayak bukan pilihan ganda, kayak apa, even pilihan ganda pun kan kayak jawaban yang bener cuma satu kan, kayak gitu ya, kayak gitu, kayak emang apa sih, emang harus begini, emang harus ini dan caranya emang harus begini. Dan kalau even walaupun di sini ada Three of Cups, ini kayak Three of Cups ini dia nyambungnya sama Three of Coins. Mungkin ini alasan kenapa kalian ketemu, karena yang kamu cari adalah kooperasi, yang dia cari juga kayak ketemunya kalian tuh ada di situ gitu. Aku bisa apa ya, aku gak akan kaget kalau ternyata si maskulinnya dia lebih apa ya, dia lebih praktikal dan si feminimnya dia lebih emosional ngadepin hubungan ini. Kayak si cowoknya mungkin dia lebih pengen dibawa yang praktisnya aja gitu, kalau ada masalah gini beresinnya kayak gini. Sedangkan si apa ya, si ceweknya bisa lebih ribet atau bisa lebih ribet lagi, soalnya kalau ternyata cara yang ditawarkan si cowoknya nggak bikin dia happy kayak gitu, ya dianya nggak mau. Dari tadi aku ngebahas soal problem solving, soalnya aku ngerasa emang banyak hal yang harus di solve di sini. Ya, ada banyak hal yang harus di solve, kayak ngeliat Four of Coins sama Ace of Swords aja itu kayak mau nggak mau aku nyikapin ini secara problem solving sih. Dan kalau ngelihat ada Eight of Cup, balikin lagi ke Three of Cup di sini, ini gimana caranya nge-alleviate atau nge-upgrade biar nggak cuma ada di apa ya, jadi keinginan untuk apa ya, keinginan untuk atau drive-nya sendiri kalau dari si cowoknya adalah, atau dari si maskulinnya adalah dia nggak pengen ini cuma aja di apa ya, cuma jadi in it for a good time doang, ngerti gak sih, kayak cuma buat seneng-seneng doang. Dia pengen hubungan yang lebih serius lah, ngerti gak sih? Ya kalau ke situ, cuma kalau ngelihat di sini Ace of Wands, si drive-nya, apalagi ada Knight of Coins di sini, gimana caranya? Ya betul, di sini kalian bisa setuju. Jadi jangan cuma pas lagi seneng-senengnya doang gitu. Cuma gimana caranya sampai ke situ? Karena biar gimana pun aku ngerasa dari Knight of Coin-nya sendiri, walaupun keinginannya kuat, maksudnya ya bawaannya gas aja gitu. Cuma ini dia nggak pengen ini cuma bertahan 1-2 tahun aja kayak gitu. Jelas nggak sih? Dari tadi aku cukup ngawang-ngawang gitu. Si Ace of One di sini ya niatnya baik, kayak drive-nya ada, dorongannya ada, cuma dorongannya dibawa pelan, dibawa slow. Dalam hal ini kalian setuju, cuma emang banyak hal yang harus dijembatanin. Kayak ya aku ngerti kalau pada akhirnya rencana semesta adalah supaya kalian bisa saling mengerti satu sama lain. Soalnya di sini, terutama di sini, ini kayak jelas banget kalian kayak kayak nggak ngerti, nggak paham lagi ini kenapa sih yang satu begini, yang satu begitu, kayak ya apalagi kalau ngelihat Queen of Swords yang tadi aku ngelihat, ya makanya ini Queen of Swords tuh dia lebih apa ya, dia lebih bijak dan dia lebih kalem ngadepin Ace of Swords. Dia bisa ngasih opsi yang lain, dia bisa ngasih apa ya,
ya dia bisa ngasih pertimbangan lain buat buat masalah-masalah Ace of Sword, tapi Ace of Sword pengennya jalannya pengen ke situ. Di sini ada Ace of One, pokoknya harus begitu. Jadi kayak maunya apa coba. Cuma masing-masing kayak ya cuma satu sama lain kalian pengen bareng-bareng gitu, pengen lama, pengen langgeng. Oke, di bawah Two of Cups di sisi kamunya atau di sisi maskulinnya ada, ya sisi maskulinnya ada Queen of One, di sisi feminimnya ada Nine of Cups. Ini oke, kita mencari kesepakatan di antara dua hal ini. Oke. Ada banyak hal yang harus dijembatanin di sini. Ini serius, kalian harus banyak ngobrol ya. Oke. Aduh, jadi ini PR-nya banyak banget ya. Oke, Nine of Cups. Ya, Ace di sini kayak ngelengkapin Nine of Cups ini. Jadi nggak cuma apa ya, secara sadar dia tahu hubungan ini nggak bisa cuma soal senang-senangnya doang. Harus ada hal yang ditambahkan ke dalam situ untuk jadi lebih utuh, lebih sempurna. Nggak bisa, walaupun kayak kesannya kamu apa ya di sini ya mungkin kalau dari sudut pandang si maskulinnya kayaknya di sini cuma buat senang-senangnya doang. Nggak cuma itu sih. Kamu di sini buat ngelengkapin apa yang bisa bikin kamu bahagia sebenarnya. Ya, dan kamu ngelihat itu di sini, di Two of Cups ini. Dan Queen of One juga pada akhirnya ini kayak nyambung lagi ke Queen of Sword. Ini gimana? Ngerti gak sih kayak Queen of One, Ace of One, Queen of Sword, Ace of Sword. Ada apa ya? Ada upaya untuk ngambil kembali. Kalau yang aku tangkap tuh ada upaya untuk ngebuktiin diri sendiri, untuk ngebuktiin kalau si apa ya, kalau si masculine side-nya itu dia nggak Five of Coins. Dia lebih baik atau dia lebih kompeten dari apa yang si feminim ini pikirkan atau feminim ini lihat dari maskulin ini. Ada keinginan untuk ngebuktiin dirinya seperti itu. Walaupun ya udah gitu pada akhirnya kalau ngelihat di sini sih mungkin cukup sampai di level ya udah diakuin aja kayak gitu. Nggak sampai harus nggak sampai harus dielu-elukan atau diidam-idamkan ya. To some degree mungkin iya, cuma dia nggak sampai asserting dominance yang sifatnya tirani kayak gitu, atau yang sifatnya kasar kayak gitu. Kayak kalau pengen kalau ya simpelnya mungkin dia cuma pengen diakuin aja kalau dia udah dia udah keluar effort kayak gitu. Ya apalagi ngeliat Queen of One sama Ace of One di situ. Dia udah ngasih pilihan, dia udah keluar effort, walaupun yang dia ambil cuma sebagian kecilnya doang sama Ace of Swords di sini, cuma dia udah keluar banyak. Itu yang mau aku bilang. Iya, kayak Queen of Swords sama Ace of Swords, terus kayak Queen of One sama Ace of One kayak. Apalagi ngomongin apa ya, Queen tuh karena dia feminim, dia kalau memberi itu ya bisa ini case-nya di Queen of Coins, tapi kalau di sini mungkin dia memberi itu dia nggak hitungan. Kita nggak ngomongin nggak hitungan karena dia bukan king. Dia nggak sepenuhnya in control terhadap apa yang dia lakuin. Dia masih ada kayak emosionalnya ya kondisi emosionalnya masih lebih dominan ketimbang rasionalnya. Makanya dia kalaupun harus keluar effort di situ, effortnya sebenarnya bukan semata-mata karena dia pengen ngebuktiin dia bisa.
ngeluarin effort segitu. Mostly sih karena dia emang sesayang itu. Cuma di sisi lain dia juga ada perasaan kalau apa ya, ada sisi yang dia juga pengen diakuin kalau aku tuh sesayang ini sama kamu. Kenapa kamu cuma ngambil, kayak seolah dia tuh ngasih hidangan yang luar biasa banyak gitu, luar biasa mewah, cuma si Ace of Swords sama Ace of One-nya ini dia kayak picky eater gitu, cuma ngambil secuilnya aja. Padahal Queen of One sama Queen of Swords di sini dia udah nyediain sangat banyak buat Ace of Swords sama Ace of One. Padahal ya apa ya, si konteksnya bakal selalu praktikal, atau mungkin karena itu kali ya. Jadi gimana cara mengkomunikasikan supportnya, atau gimana cara mengkomunikasikan dukungannya, mungkin karena di sini dia Three of Coins, karena di sini dia lebih praktikal, lebih praktis gitu. Kayak kalau aku ngelihat Three of Coins di sini, dia nggak akan ngasih atau dia nggak akan ngebantuin kalau dia nggak dimintain tolong. Anggaplah kayak gitu. Ya soalnya kan kadang teamwork kayak gitu kan, kayak ya lu minta aja gitu, nggak usah sungkan. Cuma di sini kayak kalau ngelihat Three of Cups, ada tuntutan atau ada kebutuhan untuk lebih ngebaca moodnya kali. Soalnya Three of Cups tuh sifatnya lebih spontan, lebih menyesuaikan dengan mood kayak gitu. Ya kalau di apa ya, di tarot tradisional dia gambarnya kan yang 3 orang nari itu kan di tengah sambil mereka bersulang. Berarti kan ada spontanitas yang terjadi. Ini nggak kayak mereka apa ya, ya kayak tindakan menari itu sendiri kan tindakan yang spontan, agak sulit untuk merencanakan itu, jadinya awkward kalau mau nari, apalagi yang selebrasi sifatnya kayak gitu, harus direncanakan. Jadi ada aku nggak bisa bilang kegagalan sih di situ, cuma miskomunikasi mungkin aman antara support yang diberikan satu pihak dan gimana pihak yang lain nerima support itu. Three of Cups di sini dia apa ya, dia lebih menyesuaikan dengan mood gitu, lebih go with the flow. Sedangkan Three of Coins di sini dia lebih praktikal, lebih taktokan kayak gitu. Ya kalau butuh apa-apa minta aja, ntar aku kasih, tapi aku harus tahu dulu kamu butuhnya apa kayak gitu. Ini aku nggak apa ya, kalau ngeliat Knight of Coins sama, soalnya ya mungkin si kooperasi atau kerjasamanya ini bakal lebih baik gitu, bakal lebih baik ke depannya. Jadi kalau pada akhirnya, aku udah bilang belum sih, tapi kayaknya belum, cuma kalau ternyata ini kalian emang pasangan yang secara ya masih baru gitu, ya aku ngerasa bisa sangat wajar sih ngeliatnya, kayak banyak miskomnya di mana-mana kayak gitu. Kayak yang satu begini, yang itu malah begitu. Cuma ya di satu sisi aku bisa ngeliat itu so sweet ya, apalagi kayak ngeliat tuh Cups ini ya, mau nggak mau sih. Cuma keinginan aku untuk menjembatani ini tuh terlalu otak aku udah problem solving aja dari tadi tuh. Padahal harusnya ya mungkin ya ini butuh waktu sih emang. Kayak kalau ngeliat Three of Coins terus ngeliatnya bukan ke Three of Cups gitu, ke Knight of Coins, ini bakal lebih make sense, bakal lebih bakal lebih make sense. Soalnya kerjasama ini pada akhirnya bakal terbangun sendiri dengan dengan terjalinnya hubungan yang jangka waktunya lebih lama kayak gitu. Kayak makin lama kalian sama-sama, kalian bakal lebih ngerti satu sama lain. Sama juga dengan Three of Cups sama Eight of Cups di sini. Kayak kayak
nggak ada yang salah dengan menunjukkan perasaan kamu ke dia, cuma balik lagi sih, perasaan itu harus dibawanya seperti apa, harus ada apa ya, harus bisa di alleviate. Aku sering banget bilang alleviate hari ini. Harus bisa di apa, harus muncul dengan, harus ditunjukkan dengan cara yang baik lah kayak gitu. Nggak dengan cara Three of Cups yang kadang Three of Cups tuh bisa agak itu sih, bisa agak manipulatif to some degree. Dan the whole point soal hubungan ini, kayak rencana semesta untuk hubungan kalian ya, untuk mempertemukan kalian sebenarnya. Aku nggak akan aneh kalau ternyata kalian banyak ributnya gitu, sering ribut atau ya konflik sana sini, kayak salah paham lah, atau ya ada yang satu keras kepala, yang satu dia juga sama keras kepala kayak gitu. Ini aku udah begini, kenapa kok masih begitu ya? Ya kamu sih ribut mulu. Itu juga aku nggak heran, soalnya rencana semesta ya emang untuk mempersatukan kalian, mempertemukan kalian. Soalnya kalau dilihat dari jangka panjang gitu, atau dari perspektif yang lebih jauh, ada, kalau aku bilang potensi kayaknya understatement gitu, kayak aku bilangnya apa ya, ada niat baik kali ya, ada niat baik untuk kalian ke depannya. Apalagi ngelihat Ace of Swords sama Five of Coins di sini, aku nggak aneh kalau ternyata seiring berjalannya waktu gitu, si maskulinnya ini karena bersama si feminim yang seperti ini, dia bakal jadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih percaya diri, dan dia lebih, kalau ngeliat Queen of Swords, lebih self sustain ya, dia percaya diri dan dia nggak semudah itu ngebiarin orang lain untuk ngubah keputusannya. Dia lebih firm, dia lebih solid dalam ngambil keputusan. Dan sebenarnya dari femininnya sendiri, karena dia udah bertemu dengan Five of Coins-nya di sini, dia bisa belajar untuk lebih berbagi. Kayak di sini apa ya, kayak dia bisa ngelihat ada ace lain di dalam hidupnya. Gampangnya sih mungkin feminimnya bakal, aku nggak suka sebenarnya bilang gini tuh, cuma feminimnya mungkin kedepannya bakal ngerasa kalau dia bukan satu-satunya karakter utama di cerita ini. Iya, yeah. Aku nggak suka sih kayak orang yang mikir kalau dia tokoh utama di apa ya, di muka bumi ini. Sebenarnya ya, kalau dia tokoh utama di hidupnya sendiri ya itu benar, cuma kalau harus bikin orang nerima kalau dia center of attention-nya gitu, dia tokoh utamanya di sini gitu, terus orang-orang lain sekitarnya itu cuma tokoh figuran doang buat ngelengkapin cerita dia di sini gitu. Aku nggak suka orang kayak gitu, kayak cringe, kayak apa sih. Dan to some degree aku ngeliat ada kecenderungan kayak gitu di sosok feminim ini waktu ngeliat Ace of Swords, kayak seolah harus dia yang apa sih, harus seperti itu, harus seolah dia emang se-self-centric itu. Apalagi di sini ada Nine of Cups, kayak the whole point soal ini adalah untuk memenuhi kebahagiaan dia sendiri, padahal enggak sih. Ya kalau ngeliat dari Ace of Swords di sini adalah gimana caranya supaya dia pada akhirnya bisa mengakui ada, ya kalau dia bukan tokoh utama, bukan satu-satunya orang yang jadi fokusnya di situ, ada orang lain juga yang harus dia pertimbangkan opininya, atau harus dia pertimbangkan well-being-nya, kesejahteraannya di hidupnya dia. Ya ada aja sih orang kayak gitu, serius. Aku ya, terlepas aku suka atau nggak suka, tapi ya emang ada aja orang kayak gitu. Dan ya indahnya adalah semesta punya rencana yang baik untuk kalian dengan mempertemukan kalian.
Gitu kali ya, grup 2 untuk untuk ngerekap readingan malam ini. Terlalu banyak konflik man di antara kalian. Jujur aja, banyak ributnya gitu. But anyway, kayaknya cukup sampai situ. Aku nggak mau ngurusin konflik rumah tangga orang terlalu lama. Aku nggak yakin sih kalian udah sampai di level itu. Kayaknya baru kenal, kayaknya di ini masih di level baru kenal atau baru pacaran terus ternyata tahu aslinya orangnya seperti ini. Ya, soalnya repot kalau udah berumah tangga kayak gini, serius. Aku ngomong ngurusinnya, dan bukan urusanku juga sih, itu urusan kalian grup 2. Anyway, thank you banget buat waktunya, thank you banget buat supportnya, buat subs, like, sama kata-kata baik yang udah kalian tinggalin di kolom komentar di bawah ini. Gak apa-apa kalau kalian mau ngeran juga gak apa-apa. Ya lepaskan saja. Tapi gue juga pasti ada salahnya sih di sini. Iya, ini aku baru pakai spread ini dan aku baru pakai format readingan kayak gini, jadi pasti banyak room for improvement, dan komentar kalian sedikit banyak membantu perkembanganku di sini, oke? Jadi grup 2 kalian thank you banget dan selamat malam. Have a good night. Iya, welcome grup 3. Oke. Udah sampai situ aja energinya, bentar. Biasanya bisa aku panjangin lagi tuh, tapi enggak, malam ini grup 3 aku bawain kamu dan dia, rencana semesta untuk kalian. Dan kenapa aku bilang kayak udah openingnya cut sampai situ aja, soalnya di sini ada two of swords, jadi kayaknya ada hal yang lebih demanding buat kalian. Kayak oke, basa-basinya udah sampai situ. Jadi buat readingan malam ini, kamu dan dia rencana semesta untuk kalian. Di sini kalian dapat two of swords. Kita to the point. Susah men kalau ngeliat two of swords, kayak seolah ada keputusan yang harus diambil. Yang aku nggak tahu ya. Yang tadi aku rasain adalah kayak ada urgensinya gitu. Ada lesser than two evil. Ada gimana cara nyari yang terbaik dari pilihan yang terbaik kayak gitu. Nggak, kayaknya bukan itu deh translasi dari lesser than two evil. Gimana caranya nyari hal yang terbaik dari pilihan yang nggak selalu nunjukin itu kalau itu yang terbaik ya. Gimana ya, agak susah, apalagi konteksnya rencana semesta untuk kalian. Tapi yang jelas ini butuh banget, butuh keputusan untuk diambil, dan mungkin dalam prosesnya atau pilihan yang harus kalian ambil di sini, kebaikannya itu nggak kebaikan dan keburukannya itu mungkin nggak selalu kontras, mungkin berimbang sih kebaikan dan keburukannya, yang bikin keputusannya agak sulit buat diambil. Jujur aku nggak tahu ya konteksnya apa, apalagi kayak ini kan readingan buat couple, dan aku ya kok two of swords-nya lo ambilnya ke situ ya, nggak tahu sih. To be completely honest, aku nggak tahu, dan aku sendiri nggak nyangka. Maksudnya ya tadinya aku mau bawain readingan tarot malam ini happy go lucky, dimana aku bakal banyak gimmicknya. Cuma begitu ngeliat two of swords di sini, aku ngerasa butuh perhatian khusus. Ya udah, dalam gak usah terlalu banyak gimmick ini two of swords ya, tapi kenapa gitu ya udah, kita cari tahu sekarang. Oke, di maskulinnya kita punya star. Oh ya, mungkin karena itu. Di femininnya kita punya magician. Kalau ngeliat star sama magician, secara nggak langsung dua hal ini bisa diterjemahkan sebagai wish fulfillment, yang konteksnya adalah di sini kalian berdua sendiri yang benar-benar mewujudkan wish fulfillment itu. Ini bukan wish fulfillment yang terjadi karena adanya divine intervention, tapi emang kalian sendiri yang mengupayakannya, emang kalian sendiri yang manifesting hal ini. Dan mungkin urgency yang tadi, ya aku masih mikir sih kenapa grup 3 ini kesannya jadi urgent banget kayak gitu.
Karena mungkin apa yang sedang berusaha kalian, ini nggak cuma apa ya, ini kayak nggak cuma manifesting orang yang apa ya, soal yang aku rasain di sini manifesting yang melibatkan doa di dalam itu bisa ya, itu juga bisa soal visualizing juga sih, cuma kayak ada hal yang cukup tulus yang ingin diwujudkan ya, terutama oleh The Star ini, dan Magician ini dia tahu gimana cara ngewujudinnya. Oke, di bawah Star kita punya Knight of Cups, Three of Coins, sama Nine of Cups. Kalau ngeliat Three of Coins di sini ya jelas dia nggak bisa ngewujudin ini sendiri, dia butuh bantuan orang lain, dan dia tahu betul ya, kalau ngeliat Three of Coins dia tahu betul apa bagian mana yang dia perlu bantuannya, walaupun pada akhirnya dia bakal mengkomunikasikannya dengan cara yang lebih emosional kayak gitu, nggak sepraktikal itu, cuma dia tahu apa yang harus dikerjain. Ya ini mungkin karena itu kali ya, kayak urgensinya dari situ. Aku nggak bisa mengabaikan kartu ngebuk bukaan kartu Arcana sesinkron ini. Oke, di bawah Magician kita punya The Sun, Three of Wands, sama Emperor. Agak sulit buat aku bilang, soalnya kalau kalian familiar dengan dengan term, ya sebenarnya aku nggak pengen bahas soal light working juga sih, cuma ya jangan dulu ke situ deh. Cuma beberapa pasangan tuh punya misinya sendiri kayak gitu. Kenapa mereka harus ketemu sama orang seperti ini, dan kenapa harus berpasangan ya, kenapa kamu harus berpasangan seperti orang seperti ini kayak gitu. Dan di sini kalau dibilang ngelengkapin, kalian udah ngelengkapin banget kayak gitu. Cuma ngelengkapinnya itu ada konteksnya lebih itu kali ya, lebih tinggi lagi ketimbang ngurusin hal-hal yang sifatnya duniawi. Tadinya aku mau bilang begitu, cuma kesannya itu malah jadi kayak mengalienisasi gitu kayak. Tapi kan kita hidupnya masih di dunia, iya bener sih. Cuma ada ada hal yang lebih, gimana ya bilangnya, nggak selalu soal hal yang duniawi, atau mungkin manifestasi kalian, atau karena kalian bersama gitu, kalian bakal memanifestasikan something yang kepakainya atau bermanfaatnya nggak cuma di dunia ini doang. Ya aku tahu sih itu lagi rada out there sih, kayak maksudnya gimana tuh, kayak out there banget nggak sih, kayak di luar sana. Cuma mau nggak mau aku ngambil interpretasi ke sana. Aku nggak bisa nyari analogi yang lebih grounded ya. Bentar, harusnya ada sih analogi yang lebih grounded buat ngejelasin kartu ini. Kayak yang tadi aku bilang, kayak The Star di sini dia tahu bantuan apa yang dia butuhkan dari Magician, cuma dia mungkin nyampeinnya nggak selalu dengan praktikal kayak gitu. Jadi dalam penyampaiannya dia nggak yang dia nggak yang dengan ini to-do listnya seperti ini, tolong kerjain, nggak kayak gitu. Dia bakal lebih dia bakal lebih emotionally touchy kayak gitu. Kayak mungkin agak lebih ya penyampaiannya nggak akan praktikal, pendekatannya bakal lebih emosional. Dan kalau ngelihat ada Three of Wands di sini, Magician itu sendiri dia menunggu input itu dari Three of Coins. Jadi aku dapat kesan kalau apalagi dengan Nine of Cups di sini, maskulinnya ini udah jelas dia senang banget nemu Magician di sini, soalnya kayak ketemu, seolah kesan
jodohnya itu udah nggak bisa dipungkiri lagi di antara kalian. Dan iya, semesta punya rencana yang besar buat kalian. Cuman, cuman ada PR-nya juga itu. Ada apa ya? Yang aku lihat kalau kalian nggak aware dengan rencana besar buat kalian gitu saat ini, ya the whole point soal readingan ini itu grup 3 adalah gimana caranya aku bisa ngasih wake up call buat kamu, dan semoga dari kamu bisa ngingetin dia kalau kalian berdua di sini tuh punya rencana punya rencana besar di muka bumi ini. Kayak atau semesta tuh punya rencana besar buat kalian berdua di muka bumi ini. Gampangnya itu. Ya garis besarnya itu. Spesifiknya itu yang dari tadi coba aku cari, itu yang dari tadi coba aku kejar, dan itu yang dari tadi rasanya lolos melulu. Aku nggak nemu spesifiknya seperti apa. Rencana besar iya, cuma spesifiknya aku nggak nangkep. Cuma ini hal yang cukup urgent, soalnya kayak taktokannya bakal cepet di kamu ngasih output ke dianya juga. Kamu ngasih input ke dia, dia nerimanya dengan klik oke, aku paham, aku harus ngerjain ini. Itu yang bikin hubungan kalian mungkin seolah ada instant connection mungkin. Ya itu yang tadi aku miss, yang aku rasanya lupa bilang, aku nggak nangkep ke situ di awalnya. Cuma kalau ngomongin soal harmonis ini kayaknya udah nggak cuma soal harmonis sih. Apa yang nggak dimiliki oleh The Star di sini ada di Magician di sini. Kayak kalau ngelihat di sini di bawah Star tuh ada Knight of Cups, Three of Coins, sama Nine of Cups. Di ini kayak apa ya? Keinginan untuk apa ya? Untuk connect gitu, keinginan untuk terhubungnya ada. Ya dari Three of Coins ke Three of One di sini, cuma moodnya dia lebih emosional, dia lebih, aku nggak mau bilang menye-menye sih, tapi kesannya kayak gitu, kesannya kayak seolah The Star-nya ini dia lebih emosional nanggepin Magician-nya di sini, sedangkan Magician-nya ini di sini sendiri kayak dia bisa nanggepin happy-nya The Star, dia bisa nanggepin kalau ya aku tahu kamu seneng, kamu happy ketemu aku gitu, dan dia bisa apa ya, take charge gitu, kayak dia bisa ngambil kendali atas hubungan kalian. Jadi kalian gak cuma, kalian akhirnya gak di mabuk cinta sementara seperti itu, tetap ada apa ya, tetap grounded, tetap sadar ya kalau ngeliat Emperor di situ. Dan ya makanya kayak harmonis tuh understatement man. Ini ya kalau familiar dengan istilah sinergi di card game, ini sinergi sekali, bukan kayak kartu yang yang biasa ngomongin soal happiness. Di sini ada Nine of Cups, terus di sini The Sun juga ngomongin soal joy, soal happiness, cuma di taraf yang lebih tinggi, yang lebih transcended happinessnya. Jadi kayak kalau di sini happy-nya buat dia doang atau buat kalian doang, di sini happy-nya atau bahagianya bisa dibagikan ke orang-orang sekitar kalian. Orang-orang sekitar kalian juga bisa ikutan happy melihat kalian happy di sini. Dan ya aku masih nggak nangkep kayak rencana besarnya apa sih. Ya it happens from time to time sebenarnya. Padahal tadi aku udah cukup gerasa gerusu sih mulai readingan grup 3. Aku udah mulai ini 12 sort, oke, aku harus lebih cepat, nggak bisa ini taking breaknya, atau aku jeda di antara reading, nggak bisa terlalu lama, ada keputusan yang segera harus aku ambil. Cuma ya specifically rencana besarnya masih belum aku temuin. Itu yang bakal aku cari untuk mungkin 20 menit ke depan.
ambisius banget aku buat grup ini. Tapi kalau nggak ketemu juga kayaknya aku nggak akan terlalu masalah sih. Oke, kita mulai dari awal lagi ya, kayak dari The Star, terus Magician, ada Wish Fulfillment yang benar-benar di ini nggak ngandelin divine intervention, tapi kita yang benar-benar turun tangan sendiri untuk mewujudkan si wish fulfillment itu, dan sinergi dari kartu-kartu di bawahnya. Knight of Cups, Three of Coins ketemu sama Three of One. Yang Three of One tuh menunggu kabar, kayak menunggu apa ya, input dari lawan bermainnya, dan inputnya dibawain dengan cukup praktis dan dengan cara yang baik gitu kali aku bilang. Kayak ada to-do listnya, cuma dia ngebawa to-do listnya dengan baik gitu. Itu yang aku yakin hubungan kalian gak cuma sebatas praktikal doang. Jadi kalau di level romantis, iya hubungan kalian romantis. Happy, iya, seneng kalian bahagia di situ. Mari kita fokus ke salah satunya kali ya. Dari tadi aku kayaknya terlalu fokus ke kayak di taktokan antara kalian berdua. Mari kita fokus ke salah satunya. Aku yang belum kubahas tuh kayak ada Emperor di sini, The Sun sama Magician. Ini jelas apa ya? Ya kalau tadi manifesting yang udah gak ngandelin divine intervention lagi gitu ya, jelas soalnya kalian bener-bener take things into matters di sini. Kalian bener-bener turun tangan buat ngambil kendali soal apapun yang sedang kalian coba wujudkan di sini. Dan apapun itu bakal ngasih manfaat ke orang banyak, ke orang sekitar kalian. Lucunya adalah kalau ngambil 3 kartu ini doang, Magician, The Sun, sama Emperor, semuanya bakal terasa sangat abstrak. At least buat aku saat ini. Kalau aku cuma ngeliat 3 kartu ini doang, aku tahu bakal ada hal yang terwujud di situ, apapun itu, dan aku tahu itu bakal ngasih manfaat ke banyak orang. Oke? Kayak at least how-nya aku tahu, atau what-nya aku tahu, cuma why-nya yang aku nggak tahu dari 3 kartu itu. Kayak kenapa itu harus ada? Kayak kalau apa ya, kayak anggaplah gampang, aku coba nyari analogi yang lebih grounded kali ya. Kebanyakan dari penemuan yang kita pakai sampai saat ini biasanya ada something emosional di balik itu. Kayak apa ya, kayak orang pertama yang nemuin kursi roda adalah karena dulu dia harus ngebawa, kalau nggak salah ibunya, karena dia nggak bisa terus-terusan gendong, dia harus bikin kursi roda buat ibunya atau buat istrinya, kayak gitu ya, pokoknya kayak gitu. Jadi ada emotional drive yang mendukung sebuah invention, kenapa sebuah penemuan itu harus terjadi. Dan aku ngerasa logika yang sama tuh bisa diaplikasikan di sini. Tanpa adanya The Star, Knight of Cups, sama Nine of Cups, hal yang emotional base ini, kartu yang enggak sih, dia Aquarius, cuma let's say seperti itu dulu. Tanpa ada dorongan emosional seperti ini 3 kartu Arcana bakal bingung harus bikin apa, serius. Mereka mereka se omnipotent itu, ya anggaplah mereka se omnipotent itu. Magician, Sun, sama Emperor tuh se-omnipotent itu, cuma mereka kalau nggak ada emotional drive soal apa yang harus mereka ciptakan, mereka nggak tahu harus bikin apa. Makanya dia di sini nunggu, aku harus ngapain nih. Dia menunggu si order itu, atau si list itu, ngerti nggak sih, list yang dibawa sama Three of Coins. Ini aku harus bikin apa aja nih.
Dan jujur ya itu emang kalau ngomongin konteksnya pasangan gitu, hubungan antara pria dan wanita, gak harus pria dan wanita juga sih, hubungan antara maskulin dan feminim, nggak applicable emang. Ini jadinya kayak apa ya, kayak kalian ketemu, kalian bersama tuh konteksnya nggak cuma soal apa ya, itu yang tadi aku bilang rencana, semesta punya rencana yang lebih besar dari sekedar pertemuan dua insan doang. Bakal ada hal besar yang terjadi dari pertemuan kalian, dari kalian bersama di sini. Cuma ya hal besarnya itu yang aku masih nggak tahu. Dan kita udah jalan hampir 20 menit sekarang. Oke. Aku punya waktu 10 menit lagi buat nyari hal besar itu. Aduh anjir. Aku mulai terobsesi kayak ini. Aku gak bisa men, beberapa hari, kayaknya seminggu yang lalu aku bikin personal reading dan aku juga nemu hal yang sama. Aku nggak bisa kejar ini apa ya. Aku jadi obsesif gitu. Udah kalau nggak ketemu nggak usah dipaksa, nggak, aku harus tahu ini. Oke. Di sini di bawah Two of Swords ada Six of Cups sama Queen of Coins. Oh, I see. Atau at least I think I know. I think I see. Kayaknya aku tahu. Kayaknya. Oke deh. Seenggaknya ini yang bikin apa ya? Seenggaknya ini yang bikin the star-nya jadi makin jelas kalau ngeliat ada Six of Cups ya. Ada kejayaan masa lalu yang ingin kalian ulangi lagi. Serius. Ada kejayaan masa lalu yang ingin kalian hidupkan lagi. Ya aku bilang hidupkan soalnya kalau seolah hal ini udah pernah ada dulu, cuma dia sempat mati atau sempat hilang, sempat nggak ada dulu untuk sekian waktu. Dan the star ini selama ini dia mungkin at some point dia sempat merasakan itu dan sempat, ya apalagi kalau itu jadi kenangan masa kecilnya gitu. Aduh ini bener, ini makin jelas nih, serius ini ya ternyata nggak sesulit itu kalau aku coba. Ya thank you guys udah bersabar. Ada kenangan masa kecil yang disimpan oleh the star ini. Itu membekas banget. Dan ini hal yang mungkin pada akhirnya cuma the magician ini doang yang dia kasih tahu. Soalnya dia tahu magician ini punya potensi untuk mewujudin itu kembali. Dan dan dalam pelaksanaannya gitu, dalam perjalanannya, jujur magician ini buat the star, mereka tuh emang wish fulfillment-nya, mau nggak mau ya. Aku dari tadi berusaha enggan untuk bilang kayak gitu, cuma magician ini emang udah wish fulfillment-nya, seolah kayak jawaban dari doa-doa the star selama ini adalah the magician, orang yang bisa mengembalikan kebahagiaan itu. Mungkin dalam perjalanannya the star nggak bisa lagi nemuin kebahagiaan kayak yang dulu pernah dia rasain. Ya mungkin masa kecilnya atau mungkin masa kanak-kanaknya yang udah nggak bisa dia ulangi lagi. Dan kesininya dia lebih, ya the star ini dia lebih praktis ngejalanin hidup, lebih ya udah itu mah masa lalu, nggak mungkin nggak bisa balik lagi gitu. Kayak to do list yang pada akhirnya sempat dia simpen gitu, yang dikasih ke magician itu, hal-hal yang dulu sempat bikin dia bahagia itu, dia udah merelakan itu sebagai, ya ini pernah bikin aku bahagia dulu, cuma aku ngerti kalau kebahagiaan ini nggak bisa aku wujudkan kembali. To do list itu cuma sebagai hal yang praktis aja, cuma sebagai
to some degree cuma sebagai cuma cuma hal untuk dikenang yang pada akhirnya cuma ngasih kebahagiaan pas dia lagi ngedown, ngerti gak sih? Kayak foto-foto dulu, ya dulu aku sempat kayak gini, mungkin sama orang tuanya, ya dulu aku sama orang tuaku sempat datang ke tempat ini, terus ada fotonya. Itu hal yang benar-benar berharga banget buat The Star, dan itu cuma ditunjukin ke orang-orang tertentu doang. Dan di hubungan ini mungkin dia akhirnya nunjukin kebahagiaan itu, nunjukin foto itu ke Magician, terus Magician di sini, oh iya aku tahu tuh tempat itu, ya kita kesana yuk, kayak gitu. Kayak dia dengan apa ya, yaudah kita kesana aja kapan, kayak gitu. Aku tahu tuh jalannya, aku juga mungkin to some degree dia pernah juga ke situ, atau dia tahu gimana caranya buat sampai ke tempat itu. Buat mungkin to some degree dia mau iseng gitu, kita replicate yuk kayak gitu. Kamu posenya sama kayak di foto ini ya. Latarnya sama, tapi kayak udah jeda kayak ada 20 tahunan yang lalu. Itu nostalgic banget sih, kayak dengan playfulnya Magician ini, kayak ngajak The Star ini buat kita bikin lagi yuk foto kamu yang di sini, kayak gitu. Terus kayak ada nggak tahu sih, itu bahagia banget sih kalau ada di posisi itu. Maksudnya personally buat The Star itu kayak ada rasa nggak nyangka mungkin kebahagiaan itu bakal bisa dia rasakan kembali. Cuma yang jelas wish fulfillment itu kalau di hubungan kalian ya, antara The Star sama Magician, apalagi buat The Star, wish fulfillment itu udah agak understatement gitu. Ini lebih dari apa yang selama ini kalian pernah doakan. Ini lebih dari apa yang selama ini pernah kalian dambakan atau impikan. Dan buat Magician, The Star ini ngasih dia tujuan. Kalau ngeliat Queen of Coins di sini, Queen of Coins tuh harus berbagi. Maksudnya emang udah kodratnya bagi Queen of Coins untuk berbagi. Ya abundance-nya atau keberlimpahan yang dirasakan oleh Queen of Coins emang harus dia bagikan. Kalau nggak gitu dia bakal jadi apa ya, self-indulgent. Ya dia bakal semena-mena, dalam artian dia bakal apa ya, tahu nggak sih yang belanja tapi pada akhirnya barang yang dia beli nggak dia pakai, kayak gitu. Kayak mubazir nggak sih, numpuk barang kayak gitu ya. Makanya harus dibagiin. Dan jujur ya, kalau di posisi Magician di sini bakal sangat rentan ke kekuasaannya di sini untuk disalahgunakan. Makanya Magician ini beruntung banget ketemu sama kalian, The Star. Soalnya dengan apa yang dia punya itu bisa dipakai untuk bikin orang lain bahagia. Atau at least bikin kalian bahagia di sini. Untuk bikin The Star bahagia. Dan kupikir keputusan itu yang pada akhirnya harus diambil, kayak urgensi atau keputusan yang harus diambil adalah keputusan untuk ngikutin intuisinya. Soalnya aku yakin ini bukan hal yang bisa kalian komunikasikan dengan gamblang, bukan hal yang bisa kalian komunikasikan aku tuh pengennya gini, kayak gitu. Kayak bahkan ya kalaupun kita mau pakai analogi foto tadi gitu, itu butuh obrolan yang benar-benar dari hati ke hati untuk nge-share hal yang benar-benar benar-benar precious, benar-benar berharga itu. Jadi kalau masih ngukur untung rugi, kalau masih ngelihat ini dari
apakah benar aku melakukan ini kayak gitu. Kalau nggak, kalau masih ngelihat permasalahannya dari benar salah untung rugi, aku nggak ngerasa kalian bakal sampai ke ending yang itu. Soalnya ada banyak vulnerability atau ada banyak sisi rapuh yang pada akhirnya harus di-share satu sama lain. Dari the star-nya, dari the magician-nya, banyak, harus banyak apa ya, sisi rapuh yang akhirnya dibuka di antara kalian supaya kalian bisa ngambil keputusan dengan lebih baik, yang nggak cuma ngandelin ya. Kalau kalau nggak, ini kalau ngandelin rational thinking doang nggak akan nyampe, nggak akan sampai ke kebahagiaan, nggak akan sampai ke ending yang tadi. Jadi bener-bener harus apa ya, to some degree kayak ngitung-ngitung kayak apa ya, untung rugi benar salah itu bisa bisa dikompromikan lah. Gak harus setegas itu, gak harus sesaklek gitu, gak harus sehitam putih itu kayak ya. Dan perasaan urgent aku di awal tadi, kenapa aku harus kesannya kayak segera langsung to the point ngebahas soal ini, kayaknya mungkin karena itu, karena kalau di posisi kalian gitu ya, masing-masing di posisi the star sama the magician di sini, kalau kalian masih ngelihat hubungan kalian masih hitam putih kayak gitu, masih untung rugi benar salah kayak gitu, nggak akan jalan. Iya, rencana semesta terlalu besar untuk rencana semesta terlalu besar untuk kalian berdua. Cuma ya, kalau cuma ngomongin pertimbangan untung rugi doang mah, rencana semesta lebih besar lagi, lebih besar dari itu pertimbangan. Jadi nggak bisa diukur dengan cara yang seperti itu ya. Dan kayaknya sampai situ aja dulu deh ya. Aku cukup puas dengan akhirnya tahu kalau oh iya, ini soal mencari lagi kebahagiaan di masa lalunya The Star yang cuma magician bisa ngewujudin itu ya. Aku udah puas sampai situ, semoga kalian juga puas grup 3. Semoga sampai situ cukup, soalnya aku nggak yakin kalau aku lanjutin aku bisa nemu lebih dari itu. Kayak ngerti gak sih, kayak rencana besar apa yang coba semesta wujudkan lewat mempertemukan kalian berdua. Aku nggak tahu sih. Yang jelas kalian harus ketemu dan kalian harus mewujudkan impian satu sama lain. Atau di satu sisi ya, magician harus mewujudkan impiannya The Star di sini. Dan Star harus harus bisa ngasih tahu mimpinya ke magician. Kalau nggak gitu dia nggak akan gerak. Yaudah, grup 3 kayaknya sampai situ aja dulu. Semoga bermanfaat. Thank you banget buat supportnya, buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalin di kolom komentar di bawah ini. Ya, aku cukup puas lah ya, cukup lah, udah dah, nggak usah dibuka lagi kartunya. Aku tahu ini spread baru, masih bisa diimprovise, tapi ya udahlah, cukup. Kalian juga grup 3, terima kasih banget, dan ya selamat malam, have a good night.